Oke, jadi selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Nyoman Bagus Widatama, ya. NIM 18170410003, nomor absen 02, ya, prodi S1 Manajemen, jurusan Manajemen. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usaha yang rencananya akan saya rintis ke depannya, yaitu bernama Robusta Almond Sepang, ya. Jadi untuk latar belakangnya ada tiga. Yang pertama adalah memanfaatkan hasil kebun kopi. Ya, jadi ini akan agar lebih maksimal gitu. Jadi ini dengan adanya usaha ini diharapkan adanya pemaksimalan produksi kebun, juga pengolahan pada kebun kopi yang mana di Sepang tersebut emang lebih banyak adalah eh, tumbuhan kopi. Jadi petaninya itu rata-rata petani kopi seperti itu. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena banyaknya pengangguran, bukan pengangguran juga, bahkan yang akibat pandemi corona ini pun banyak yang kehilangan pekerjaannya. Jadi bisa dibilang ada sekitar 1.000 lebih orang atau warga di sana yang tidak produktif atau menjadi bukan tidak produktif sih, tapi tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya usaha ini dapat mengurangi pengangguran yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah menginovasikan pada efek samping kopi untuk diminimalisir. Jadi kami menginovasikan almond sebagai kandungan pada kopi nantinya. Karena almond memiliki kandungan serat, ya, mengandung serat yang artinya serat tersebut dapat membantu untuk meminimalisir efek samping dari kopi tersebut. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah deskripsi usaha, ya. Dari nama usaha adalah Robusta Almond Sepang, yang artinya Robusta adalah jenis kopi atau biji kopi yang digunakan adalah Robusta. Dan almond adalah kandungan tambahannya, dan Sepang adalah lokasi di mana produk ini berasal, seperti itu. Jadi yang kedua adalah jenis usaha adalah firma. Jadi masih firma, ya. Yang ketiga adalah rencana didirikan di wilayah Sepang, yang rencananya itu nanti lagi sebulan, yaitu bulan Januari atau awal tahun 2021. Seperti itu. Yang kelima adalah bubuk kopi almond adalah produk yang akan dipasarkan nantinya. Ya, jadi produk utamanya atau produk unggulannya adalah itu. Oke, selanjutnya adalah variabel utama penetapan segmentasi, ya. Jadi pada berdasarkan geografis adalah lokasinya itu di Buleleng, Kabupaten Provinsi Bali, maaf, di Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, di Kecamatan Busumbiu, di pada iklim yang tropis, ya. Iklim pada lingkungan tersebut cenderung tropis, dan berdasarkan demografi untuk produk ini adalah untuk 18 tahun ke atas, ya, untuk kesehatan sebenarnya, demi kesehatan, karena kesiapan tubuh juga lebih baik sebenarnya dari 18 tahun ke atas untuk konsumsi kopi. Dan untuk jenis kelamin tidak terikat, bisa laki-laki bisa perempuan, nggak masalah. Dan berdasarkan psikografis ini bisa dijangkau dari kelas menengah ke bawah ke atas, itu bisa. Jadi semua itu bisa, ya, semua antara kelas menengah, kelas bawah, kelas atas itu bisa. Jadi untuk karakteristik kepribadian itu juga tidak terikat, jadi bebas aja, ya. Untuk selanjutnya adalah strategi baruan pemasaran atau marketing mix, ya. Untuk logo usaha seperti pada presentasi, yaitu dengan dasarnya itu warnanya adalah coklat, dan untuk kemasan adalah seperti punch, ya, seperti punch yang di dalamnya itu sudah dilapisi plastik. Jadi produk baru plastik baru kertas, seperti itu. Jadi andai kata produk tersebut basah itu tidak masalah karena sudah dilapisi kertas di dalamnya. Ya, untuk sistem produksi adalah produsen ke konsumen. Jadi kami yang memproduksi langsung ke konsumen, bisa untuk konsumen yang bagi konsumen yang datang ke tempat kami. Dan kami bisa juga dengan yang kedua adalah dengan distributor. Distributor yang menyalurkan langsung ke konsumen. Seperti itu. Ya, untuk promosi adalah online dan offline. Online yang artinya memanfaatkan media sosial. Jadi kita tidak mau ketinggalan teknologi juga. Jadi kami memanfaatkan media sosial, ya, seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan untuk offline-nya, kita bisa memanfaatkan
usaha kecil bisa seperti toko, bisa seperti warung, di sana kita titipkan seperti itu untuk offline-nya, ya. Kemudian selanjutnya adalah metode penilaian hasil value. Jadi ini untuk menentukan lokasi di mana perusahaan akan berdiri. Jadi ada 3 opsi. Yang pertama adalah Desa Gunung Sari, yang kedua adalah Asa Badung, yang ketiga adalah Tiste. Ya. Jadi untuk ketiga lokasi ini yang paling tinggi poinnya adalah Asa Badung ya. Dengan poin tertinggi berjumlah 94. Seperti itu. Dengan pertimbangan dari bahan baku, tenaga kerja, transportasi, market, dan lain-lain. Untuk bahan utama dan peralatan utama. Jadi untuk bahan utamanya seperti pada presentasi yaitu almond kupas seperti pada gambar ya, dan biji kopi. Untuk peralatannya seperti pada gambar juga ya. Jadi peralatan yang warna merah itu adalah untuk kopi, yang untuk yang warna putih itu adalah untuk almondnya nanti. Seperti itu. Untuk dokumentasi bahan-bahan seperti ini ya. Yang ABC adalah kopi yang sudah dipetik dan sudah dijemur adalah yang B. Kemudian yang D adalah bunga kopi, yang E adalah bunga kopi yang telah bertumbuh menjadi biji kopi seperti itu. Yang untuk F adalah biji almond. Ya, ini dokumentasinya. Untuk dokumentasi wilayah adalah seperti ini ya. Jadi wilayahnya cenderung, iklimnya itu cenderung hujan, mendung, bisa dibilang cuacanya ya, maksudnya cuaca ya, hujan, mendung, dan kadang-kadang awannya tuh sampai ke jalan. Jadi karena lokasinya juga di pegunungan seperti itu. Untuk rencana denah seperti ini ya, dengan luas area 1300 kali 800 gitu. Jadi seperti ini dia, ada gudang, ada area istirahat, ada WC, ada area kerja, area konsumen, dan area pelayanan konsumen. Jadi seperti ini rencana denahnya nanti ya, dengan tinggi bangunan dari lantai ke plafon itu 4 meter. Untuk selanjutnya adalah tabel perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Jadi seperti ini ya. Dimulai pada bulan Januari mulai mengurus perizinan sampai bulan Desember ya. Jadi pada Desember itu usaha sudah siap beroperasi. Jadi dengan prediksi anggaran 120 juta ya. Ini menurut pengalaman pribadi sih sekitar 120 juta. Dengan prediksi waktu adalah 12 bulan atau 1 tahun. Seperti itu. Jadi ini adalah rencananya ya, seperti ini pada tabel. Jadi untuk selanjutnya adalah struktur manajemen kepengurusan beserta tugasnya. Ya, jadi sini saya akan menyebutkan struktur manajemennya aja. Jadi terdiri dari 1 orang manajer, 2 orang bidang produksi dan operasional, 2 orang bidang pemasaran, dan 1 orang bidang keuangan. Ya, untuk tugas seperti pada presentasi ya, karena kita terbatasan waktu. Kemudian untuk zona lingkungan hidup ya, secara geografis ya seperti saya sebutkan tadi. Jadi curah hujannya cukup tinggi ya, dengan kondisi udara rata-rata 30 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Kemudian kondisi geografisnya, demografis maksudnya. Jadi sebanyak 5.518 jiwa ya. Dengan produktifnya 3.146 jiwa, dan produktifnya dan tidak produktif 2.372 jiwa. Kemudian selanjutnya adalah telaah sebagai dasar pengelolaan. Yang pertama adalah hubungan sebab akibat tentang pendapatan dan pendidikan ya, seperti kita bilang tadi. Jadi dengan adanya usaha ini diharapkan lahir distributor yang berminat untuk menyalurkan produk, dan di sana kan mereka akan mendapatkan komisi sehingga pendapatan mereka pun akan ikut meningkat seperti itu. Dan ketika pendapatan meningkat, otomatis mereka bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kedua adalah kelompok masyarakat yang terkena dampak. Artinya dengan adanya usaha ini akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar atau wilayah sekitar tentunya, karena akan meningkatkan pendapatan dan meningkatnya pendidikan nantinya ya. Yang ketiga adalah kemungkinan bencana alam yang timbul itu cuma satu, yaitu longsor, karena kita berada di pegunungan. Yang kedua adalah angin kencang juga ya. Jadi sering juga terjadi angin kencang, tapi tidak begitu kencang sih.
Cuma yang namanya bencana itu kemungkinan terjadinya nanti. Untuk selanjutnya peta lokasi ya kurang lebih seperti ini ya. Itu wilayahnya di Sepang kalau rencananya didirikan. Untuk sumber dana, jadi untuk pembangunan itu 120 juta itu berasal dari kami sendiri nanti bersama tim. Dan untuk investor rencananya kami hanya perlu tambahan sekitar 31 juta lagi. Ya. Sehingga total dana 151 juta. Seperti itu. Rencananya untuk biaya peralatan total biaya peralatannya 6.536.000. Kemudian biaya bahannya totalnya 23 juta dan biaya operasionalnya 1.300.000-an. Sehingga total biaya modal itu adalah 30.923. Jadi bisa dibulatkan 31 juta. Jadi investor nantinya akan kami rencananya minta bantuan investor untuk bantuan pada biaya modal saja. Jadi sebesar 31 juta lah sekitar itu. Jadi untuk kami adalah bangunannya, investor adalah untuk biaya modalnya nantinya. Jadi selanjutnya ini masih ya biaya pekerja rencananya untuk karyawan 5 orang itu adalah 2.500.000 sesuai undang-undang ya dari Gubernur Bali. Dan untuk manajer adalah 3 juta. Ya karena batasan UMR di Bali itu adalah 2.493.000 ya. Seperti pada data yang tertera. Kemudian untuk daftar menu dan asumsi pendapatan ya. Untuk menu ada 2, kopi bubuk almond dan kopi robusta. Jadi almond ini adalah yang mengandung almond dan robusta adalah versi yang biasa. Jadi yang tanpa kandungan almond, jadi tentu lebih murah juga. Jadi asumsi dalam satu hari itu rencananya terjual 75 bungkus dan total pendapatan itulah 4.275.000. Ya dengan perhitungan seperti yang tertera. Dan asumsi pendapatan dan dalam 30 hari itu adalah ini pendapatan kotor ya, sekitar 128.250.000. Oke, untuk selanjutnya adalah arus kas ya. Jadi bisa dihitung total arus kas masuk itu 279 juta dan arus kas keluar adalah 166 juta dengan total jadinya adalah 112 juta. Kemudian laporan laba rugi. Jadi kita pada perhitungan ini laporan laba rugi kita memperoleh laba ya sebesar 65 juta. 65.461.200 rupiah. Jadi untuk laporan laba ruginya seperti itu. Jadi kita memperoleh laba. Kemudian pada break even point pada biaya variabel tertera 152 juta dan biaya tetap 22 juta. Ya, jadi ini perhitungannya ya. Jadi perhitungan pada break even point seperti ini. Jadi harga jual rata-rata per unit adalah ya seperti ini. Artinya perhitungannya kurang lebih seperti ini ya. Sehingga didapati BEP unit sebesar 523 dan BEP rupiah adalah 57.989.474. Ya, jadi begitu untuk break even point-nya untuk tidak untung dan tidak rugi. Jadi untuk selanjutnya adalah tabel SWOT matrix ya. Jadi berikut tabel SWOT matrix-nya. Jadi saya langsung saja ke bagian strategi, yaitu adalah bahan baku yang dekat. Ya, jadi bahan bakunya bisa dibilang cukup dekat dan terserapnya tenaga kerja dan akses jalan tidak rusak. Kemudian untuk kelemahannya, menunya masih sedikit, jarak distribusi ke kota masih cukup jauh. Kemudian produk tidak tahan lama karena almond. Jadi artinya tidak selama kopi yang tanpa kandungan almond seperti itu. Dan peluangnya adalah inovasi yang tinggi karena ini dapat mengurangi efek samping dari kopi. Yang kedua adalah kemudahan kontrol karena jaraknya itu dekat seperti itu. Dan selanjutnya adalah bagian ancaman. Jadi karena adanya kompetitor yang mematok harga yang lebih murah. Tapi beda tipis sih sebenarnya. Yang selanjutnya adalah cuaca. Jadi cuaca yang tidak bisa diprediksi akan mempengaruhi kualitas dari biji kopi tersebut. Ya. Jadi bisa dibilang contohnya seperti ketika masa penjemuran itu. Jadi kita benar-benar memerlukan terik matahari yang bagus
untuk kualitas yang lebih baik pada biji robusta. Yang selanjutnya adalah keuntungan bagi investor ya. Karena investor menanam modal sekitar 31 juta dari 151 juta modal yang diperlukan, jadi akan memperoleh dividen 20,52% ya, dengan perhitungan sebagai berikut ya. Dan jika diuangkan sekitar 13.400. Yang selanjutnya adalah mereka akan mendapatkan free produk tiap bulan. Yang kedua adalah investor akan memegang peranan penting ketika pengambilan keputusan sebesar 20,52%. Jadi ketika ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan, investor berhak untuk memiliki peranan penting ketika pengambilan keputusan sebesar 20,52%. Jadi bagi investor yang berminat menginvestasikan uangnya atau dananya pada usaha kami persilahkan ya. Terima kasih. Jadi sekian untuk presentasi saya, Enyaman Bagus Wiratama dari kelas 5F. Terima kasih.